warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muzani, NIM 204 04 10 6728. Saya adalah salah satu mahasiswa PPG dalam jabatan 2021 tahap 2. Saya juga sebagai pengajar bahasa Arab di MA Kiai Haji Syafi'i Buaran, Kota Pekalongan. Saya akan membuat video praktik pembelajaran dengan tema Al-Qaidah, dengan tema Asy-Syi'rul Arabi Al-Qaidah tentang Ismut Tafdhil, untuk memenuhi ujian kinerja dalam PPG dalam jabatan 2021 tahap 2. Kepada tim penilai, kami mohon saran dan masukannya agar proses pembelajaran selanjutnya bisa berjalan dengan baik sehingga tujuan pembelajaran bisa tercapai. Terima kasih. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'dah. Ayyuhat thalabah al-kurama al-mahbubah, sabahul khair, Sabahun nur. kaifa halukum jami'an. Nahnu bi khairin walhamdulillah. Hayya bina nabda dirasatana al-an bi qiraatil Fatihah ma'an. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Saya akan melakukan presensi. Untuk presensi bisa kalian akses lewat link Google Form yang saya bagikan lewat WhatsApp group. Silakan bisa diakses sekarang. Sebelum kita mulai pembelajaran kita pada kali ini, akan saya bacakan tujuan pembelajaran yang akan kita laksanakan pada pagi hari ini. Tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu, yang pertama, setelah mengikuti pembelajaran, kalian semua diharapkan dapat menjelaskan bentuk, makna, dan fungsi dari isim tafdhil dengan benar sesuai dengan kaidah nahwu yang nanti akan saya sampaikan. Setelah mengikuti pembelajaran, kalian semua diharapkan dapat mengganti fi'il madhi menjadi isim tafdhil dalam kalimat dengan tepat sesuai kaidah nahwu yang nanti akan saya sampaikan. Agar lebih semangat dalam mengikuti pembelajaran kita pada kali ini, alangkah baiknya apabila kita menyanyikan lagu Di Sini Senang, Di Sana Senang versi Arab. Ayo kita nyanyi bersama-sama. Huna nafrah, hunaka nafrah, fi ayyi makanin nahnu nafrah. Huna nafrah, hunaka nafrah, fi ayyi makanin nahnu nafrah. Memang mempelajari bahasa Arab, terutama
terutama kaidah-kaidahnya itu memang sulit ya, memang sulit dibandingkan dengan kaidah-kaidah bahasa lain. Akan tetapi apabila kita mau mencintai pelajaran tersebut, kemudian mempelajarinya dan menekuninya, maka insya Allah Allah akan membuka hati kita untuk dapat memahami pelajaran bahasa Arab tersebut, insya Allah. Sebelum kita memasuki materi yang akan kita bahas pada pagi hari ini, alangkah baiknya apabila kita membahas materi yang telah kita pelajari pada minggu lalu. Materi yang telah kita pelajari pada minggu lalu, yaitu materi Al-Qiraah, Maharah Al-Qiraah ya. Materi Asy-Syi'rul Arabi, Maharah Al-Qiraah atau teks bacaan. Dari teks bacaan tersebut, coba apa yang kalian ingat? Akan saya tanyakan ya, coba Syahrul anta, ma huwa asy-syi'rul arabi? Syi'rul Arabi huwa fanun adabiyyun mausunun bil qafiyati au biduniha yuktabu bil lughatil arabiyyati yubiru bisyair Yu'abbiru bihi syair. amma fi nafsihi bi uslubin khasin. Ya, uslubin khasin. Coba Rahim, ulkur nau'an min anwa'i syi'ri. Syi'rul madhi. Wa anti ulkuri nau'an min anwa'i syi'ri. Syi'rul rosa. Syi'rul rosa. Wa anti Syi'rul wazal. syi'rul wazal. Wa anti Syi'rul hamasa. syi'rul hamasa. Ya. Yang di belakangnya jelas nggak? Wa anti Syi'rul wazal. syi'rul wazal. Syi'rul hamasa. Syi'rul hamasa. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang ismut tafdil ya. Kaidah Arabiyah tentang ismut tafdil. Sebelum kita terlalu dalam membahas ismut tafdil, alangkah baiknya apabila kita kembali kepada teks qiraah yang kemarin telah kita pelajari. Di dalam teks tersebut ada kata-kata yang saya garis bawahi kemarin ya. Kata-kata yang saya garis bawahi. Coba tolong sebutkan. Sebutkan Mas. Yang satu. Arwahu. Afdolu. Terus Asyadu ya. Asharu ya. Tidak begitu jelas kalau suaranya. Asharu. Dan Ahsan ya. Sudah ya. Kita akan mulai membahas tentang qaidah al-arabiyyah ismut tafdil. Sebelum kita bahas tentang kaidah ismut tafdil, alangkah baiknya apabila kita bacakan terlebih dahulu contoh-contoh daripada ismut tafdil itu sendiri ya. Lahir al-amsilah al-atiyah. Lahir al-amsilah al-atiyah. Asy-syi'rul arabiyyu arwa'u min anwa'i syi'ri al-ukhra asani syi'rul madhi ashharu
min syi'rir rasa'i. min syi'rir rasa'i. As-salis As-salis uslubus syi'ri uslubus syi'ri ajmalu ajmalu min ghairi syi'ri. min ghairi syi'ri. Ar-rabi' Ar-rabi' syi'rul madhi syi'rul madhi afdalu afdalu syi'rin afdalu syi'rin fil alami. fil alami. Al-khamis Al-khamis nabiyuna nabiyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam ahsanun nasi ahsanun nasi khalqan wa khuluqan. khalqan wa khuluqan. As-sadis As-sadis qasidatul burda qasidatul burda aktsarul qasaid aksarul qasaid intisyaran intisyaran fil mujtama'i. fil mujtama'i. As-sabi' al-busiri Al-busiri huwa huwa al-ashharu al-ashharu fi ta'lifi fi ta'lifi qasaidil madhi fi ta'lifi qasaidil madhi lir rasul Rasul sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam. untuk menambah wawasan kita tentang ismu tafdil. Untuk menambah wawasan kita tentang ismu tafdil, maka kalian saya minta kepada kalian semua untuk browsing atau searching Google. Boleh buka YouTube atau buka Google Chrome atau Google. Silakan. Saya beri kesempatan. Coba Mas Syahrul, apa yang sampai dapat dari definisi isim tafdil itu? Yang saya dapat menurut Futuhat Hikmah Ya. di dalam bukunya Panduan Tata Belajar Bahasa Arab, Ya. isim tafdil adalah isim mustaq yang mengikuti pola af'alu untuk menunjukkan dua hal yang mempunyai satu sifat yang sama dan salah satunya lebih dari yang lainnya. Nanti ma huwa ismu tafdil? Isim tafdil adalah sifat yang dibentuk dari fiil yang menunjukkan bahwa dua hal memiliki satu sifat yang sama, tetapi salah satu di antara keduanya lebih dari yang lainnya. Pada kesempatan kali ini, saya beri kesempatan pada kalian semua untuk mendiskusikan dari materi ismu tafdil yang sudah sampai temukan lewat Google, lewat internet. Silakan, saya kasih waktu 15 menit.
kalian semua melaksanakan diskusi, saya beri kesempatan masing-masing dari kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusi yang telah sampean diskusikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Syarul Maram akan mempresentasikan apa yang tadi sudah didiskusikan. Yang pertama mengenai apa itu isim tafdil. Isim tafdil yaitu ismun mustaqun minal fi'li liyadulla ala an-musai'aini istaraka fi sifatin wahidatin wasyadahaduma alal ahrifi tilka sifah. Isim tafdil yaitu isim yang dibentuk dari fi'il untuk menunjukkan bahwa dua hal atau orang memiliki satu sifat yang sama dan salah satunya memiliki sifat lebih dari yang lainnya. Selanjutnya mengenai wazan yang diikuti isim tafdil. Yang pertama untuk laki-laki atau mudzakkar mengikuti wazan af'alu. Contohnya asyiru arabi afdalu syi'ri. Yang kedua untuk perempuan atau muannas mengikuti wazan fu'la. Untuk contohnya qasidatul burdah fu'la qasaid. Selanjutnya syarat-syarat isim tafdil. Yang pertama merupakan fi'il sulasi. Yang kedua harus bisa di'irabi, dan yang ketiga dapat ditasrif dan berupa fi'il mabni maklum atau kata aktif. Setelah syarat-syarat isim tafdil, yaitu bentuk kata dari isim tafdil. Yang pertama harus berupa mufrad mudzakkar. Contohnya syi'rul madhi afdalu min syi'ri ra'sa. Yang kedua idhofah ila nakirah, yaitu syi'rul madhi afdalu syi'ru fil alam. Selanjutnya al-mutawaqaqah lima qablaha. Contohnya Nabi Yuna Muhammadun al-hasanu hulukan wa huluka. Fatimatun futla huluka. Dan contoh yang terakhir Muhammadun wa aliyun afdolani huluka. Selanjutnya yang ketiga bisa campuran antara mufrad mudzakkar dan mutawaqaqah lima qablaha. Contohnya mufrad mudzakkar al-anbiya as-sanun nas imanan. Mutawaqaqah lima qablaha, contohnya Muhammadun afdalu anbiya atau al-anbiya'u ahsanun nasi imanan. Cuma itu saja presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya buka sesi pertanyaan. Monggo dari kalian semua yang mau menanyakan, kira-kira materi mana yang menurut sampean paling sulit, yang sulit menurut sampean, yang belum bisa dipahami dari materi tersebut, mana yang kira-kira belum bisa dipahami? Silakan. Ya, silakan. Nah, di antara syarat kalimat fi'il dijadikan isim tafdil adalah berupa fi'il mutasharif. Nah, itu apa yang dimaksud dengan fi'il mutasharif? Ya, oke. Terima kasih atas pertanyaannya. Saya akan mencoba memberikan penjelasan tentang fi'il mutasharif. Fi'il mutasharif yaitu fi'il yang bisa ditasrif. Fi'il yang bisa ditasrif. Fi'il mutasharif yaitu fi'il yang tidak bisa ditasrif. Satu contoh nih. Istilah apa? Akromu. Ya. Akromu itu berasal dari fi'il karuma. Ya. Akromu itu isim tafdil. Ya. Mengikuti wazan alu. Ini berasal dari karuma.
lafal karuma ini bisa tasrif tasrif. Karuma yakrum yakrumu kurma karomatan ya. Ini bisa tasrif ya. Lafal karuma ini bisa ditasrif. Berbeda dengan lafal laisa. Karena laisa ini merupakan lafal atau fiil yang tidak bisa ditasrif atau bisa juga dikatakan fiil jamid. Laisa itu fiil jamid. Karena laisa itu fiil jamid, maka laisa tidak bisa dijadikan sebagai isim tafdil. Karena apa? Ya tadi tidak mutasor, karena bukan termasuk fiil mutasarrif. Tidak bisa dijadikan sebagai isim tafdil. Laisa tidak bisa sama tasrif laisa yalisu was-wasan misalkan tidak bisa. Ya. Dari materi yang sudah didiskusikan oleh kalian, kemungkinan yang belum kalian pahami adalah syarat-syarat fiil yang mau dijadikan isim tafdil. Syarat-syarat fiil yang mau dijadikan isim tafdil. Yang tadi sebagian sudah ditanyakan oleh Mbak Windy ya. Sebagian sudah ditanyakan oleh Mbak Windy. Yang pertama, fiil tersebut harus berupa fiil sulasi. Saya kira kalian semua sudah paham. Yang kedua, harus berupa fiil mu'rab. Artinya bisa di-i'rabi. Jadi tidak boleh fiil mabni. Yang ketiga, harus berupa fiil mutasarrif sebagaimana tadi yang sudah ditanyakan oleh Mbak Windy. Selanjutnya harus berupa fiil mabni maklum atau kata kerja aktif ya, fiil mabni maklum atau kata kerja aktif. Tidak mabni majhul, berarti bukan mabni majhul. Bukan mabni majhul. Saya kira ini sudah paham semua. Selanjutnya, fiil tersebut harus berupa fiil tam. Fiil tersebut harus berupa fiil tam. Fiil tam itu artinya fiil yang sempurna. Kalau secara bahasa diartikan fiil yang sempurna. Fiil yang sempurna itu artinya fiil yang memiliki fa'il dan maf'ul bih. Lawannya adalah fiil naqis. Fiil naqis itu adalah fiil yang tidak memiliki fa'il dan maf'ul bih. Biasanya lafal yang jatuh setelah fiil ini adalah mubtada dan khobar. Mubtada dan khobar. Mubtadanya menjadi isimnya fiil tersebut, sedangkan khobar menjadi khobarnya fiil tersebut. Seperti kana. Di lafal kana ini tidak bisa dijadikan isim tafdil. Karena apa? Merupakan fi'il naqis. Selanjutnya musbat. Artinya musbat itu tidak dinafikan. Positif ya.
berbentuk positif bukan negatif. Jadi tidak ada la nafi ataupun ma nafinya. Akan tapi dalam bentuk kalimat musbat. Dalam bentuk kata yang musbat. Contoh ya ribu. Contoh karuma zaidun. Atau contoh kaburo yakburu. Yakburu zaidun. Ini tidak kemasukan nafi. Jadi kalau misalkan saja ada kata yang kemasukan nafi, maka tidak bisa dijadikan isim tafdil. Wa qabilan lit tafdil, artinya menerima dilebihkan. Ada kata yang tidak menerima dilebihkan, yaitu seperti mata, artinya mati. Tidak mungkin dikatakan lebih mati, nggak akan mungkin. Di kata mata ini tidak menerima dilebihkan. Walaupun mata ini termasuk fi'il mutasarrif. Akan tapi karena tidak menerima dilebihkan, maka ini tidak bisa menerima isim tafdil, tidak bisa dijadikan isim tafdil. Wala yadullu ala launin, tidak menunjukkan makna warna, tidak menunjukkan arti warna, seperti hamiro. Hamiro artinya merah. Misalkan ada kata ahmaru, ini bukan berarti memiliki makna lebih merah atau paling merah. Akan tapi ahmaru di situ berarti yang merah, yang berwarna merah. As-saubu ahmaru. As-saubul ahmar atau as-saubul ahmar. Ini artinya baju yang berwarna merah, bukan berarti baju yang paling merah atau baju yang lebih merah. Tidak demikian. Jadi tidak bisa dijadikan sebagai isim tafdil. Kemudian bukan tidak memiliki arti cacat, seperti awaru, awiro, fi'il madhi awiro. Awiro di sini artinya PC sebelah atau buta sebelah. Dalam bahasa Jawa disebut PC. Kata awiro ini andaikan mengikuti wazan af'alu, awaru, maka tidak bisa diartikan lebih PC, tidak bisa, atau lebih buta sebelah, tidak bisa. Jadi ini nanti akan menjadi sifat dari kata sebelumnya, akan tapi tidak bisa dimaknai lebih atau dijadikan isim tafdil, tidak bisa. Atau wala yadullu ala hilyah, tidak menunjukkan arti berhias, seperti akhalu, ya. Kahila itu bercelak. Ada kata akhalu misalkan. Ini maka tidak bisa diartikan lebih bercelak.
akan tapi yang bercela itu saja. Misalnya ada rajulun akhalun, laki-laki yang bercela, tidak bisa diartikan laki-laki yang paling bercela atau laki-laki yang lebih bercela, maka tidak bisa dijadikan isim tafdil. Jadi materi yang sudah saya sampaikan, apakah bisa dipahami? Bisa dipahami ya, semuanya paham ya. Kemudian saya simpulkan materi dari materi-materi yang sudah saya sampaikan. Yang pertama, definisi isim tafdil. Definisi isim tafdil yaitu isim yang dibentuk dari kalimat fi'il agar menunjukkan makna bahwa dua orang atau dua hal memiliki sifat yang sama, sedangkan salah satu dari keduanya lebih unggul. Kemudian wazan isim tafdil itu ada dua. Yang pertama mengikuti wazan af'alu untuk mudzakkar, sedangkan yang kedua mengikuti wazan fu'la untuk muannas. Syarat-syarat fi'il dijadikan isim tafdil, yang pertama harus berupa fi'il sulasi, yang kedua harus berupa fi'il mu'rab atau fi'il yang bisa di-i'rabi, yang ketiga harus berupa fi'il mutasarrif, yang keempat harus berupa fi'il mabni maklum, yang keempat harus berupa fi'il tam, yang kelima harus berupa fi'il musbat atau positif. Seterusnya yaitu menerima dilebihkan. Yang terakhir, tidak menunjukkan makna warna, cacat ataupun berhias. Sedangkan bentuk-bentuk daripada isim tafdil ada tiga. Yang pertama, mufrad isim tafdil harus berupa mufrad mudzakkar. Yang kedua, isim tafdil harus menyesuaikan dengan kalimat sebelumnya. Yang ketiga, bisa kedua-duanya, bisa mufrad mudzakkar, bisa juga muthabiqah lima qablahu. Bisa juga muthabiqah lima qablahu. Setelah kalian semua memahami materi yang sudah saya sampaikan pada pagi hari ini, saya akan memberikan soal latihan berupa soal pilihan ganda yang harus sampean kerjakan, yang nanti soal tersebut sudah saya tulis dalam Google Form, yang linknya nanti akan saya bagikan lewat WhatsApp grup. Selanjutnya saya akan memberikan tugas berupa buatlah 5 kalimat yang mengandung isim tafdil. Buatlah kalimat yang di dalamnya ada isim tafdilnya. Tugas tersebut dikumpulkan minggu depan dan nanti akan saya nilai. Karena materi pelajaran pada pagi hari ini telah saya sampaikan semua, dan sampean juga sudah memahami apa yang telah saya sampaikan. Untuk itu alangkah baiknya apabila pembelajaran kita pada kali ini kita tutup ya. Hayya bina naftatim qiraatana al-an bi qiraatil hamdalah ma'an. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.